Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih mengenai laporan keuangan. Jadi karena pertemuan sebelumnya sudah Ibu berikan materi mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, di mana ada tiga jenis laporan keuangan itu. Yang pertama ada laporan keuangan laba rugi, yang kedua ada laporan keuangan perubahan jasa, yang ketiga ada laporan keuangan neraca atau laporan posisi keuangan, di mana ketiga-tiga ini akan kita buat laporan keuangannya. Namun pada pertemuan hari ini Ibu hanya memberikan tugas untuk Ananda untuk membuat dua laporan keuangan, yaitu laporan keuangan laba rugi dan perubahan modal, hanya dua. Dan untuk laporan keuangan neraca kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang Ibu akan membahas mengenai laporan keuangan perusahaan pada Biru Langit. Jadi karena pertemuan sebelumnya kita sudah membuat kertas kerja pada perusahaan Biru Langit kan. Jadi dimana kita sudah membahas neraca saldo, zona penyesuaian, bagaimana neraca saldo yang telah kita sesuaikan. Jadi neraca saldo dan penyesuaian ini kita sesuaikan, jadi dapat hasilnya nanti. Dan untuk laporan laba rugi sudah kita bahas juga bagaimana apa saja akun-akun yang masuk pada laporan rugi. Ada pendapatan, segala bentuk namanya pendapatan itu masuk ke laba rugi. Dan yang kedua ada beban, segala bentuk kata beban berarti masuknya ke laporan laba rugi. Dan yang terakhir ada laporan neraca. Jadi laporan neraca ini adalah sisanya dari laporan laba rugi ini. Jadi yang tidak kita masukkan pendapatan dan beban, jadi selebihnya kita masukkan pada laporan neraca. Jadi dapat hasilnya untuk neraca, dan ini dapat neraca ada 356.775, itu adalah seimbangan dari akhir neraca saldo. Dan untuk zona penyesuaian sudah dapat 31.275. Dan untuk neraca disesuaikan tetap dia seimbang sebanyak 386.175.000. Jadi itulah. Dan untuk laporan laba rugi ini, untuk laporan laba rugi dan neraca ini kan dia tuh nggak seimbang. Jadi bagaimana kita menyeimbangkan, yaitu kita cari itu laba bersihnya. Jadi berapa laba bersihnya? Untuk mencari laba bersih kita kurangi, misalnya pada kolom laporan laba rugi kita kurangi debit dan kredit, jadi hasilnya nanti akan dapat 9.450, itu adalah laba rugi. Jadi hasil akhir dari kertas kerja ini pada laporan laba rugi dan neraca ini, untuk laporan laba rugi itu 50.025.000 dan untuk neraca 345.600, dan itu adalah hasil akhir yang benar pada kertas kerja perusahaan Biru Langit. Nah, karena kita sudah membahas kertas kerja pada perusahaan Biru Langit ini, jadi langkah selanjutnya itu adalah kita membuat laporan keuangannya. Jadi kan laporan keuangannya itu ada 3. Jadi untuk hari ini Ibu kasih tugas untuk 2 saja, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Jadi yang pertama Ibu bahas dulu untuk laporan laba rugi. Ini laporan laba rugi. Untuk bentuknya silakan Anda buat yang mana Anda mau, karena yang Ibu pakai adalah single step, karena ada 2 bentuk dari laporan laba rugi ini. Yang pertama ada single step dan yang kedua adalah multi step. Jadi terserah Anda mau membuat bentuk bagaimana. Dan untuk bentuk yang Ibu pakai ini adalah untuk bentuk single step. Jadi single step ini dia itu mengelompokkan untuk akun pendapatan saja, dan untuk akun beban usaha juga. Jadi itu adalah single step. Jadi untuk angkanya ini Anda lihat pada kolom laba rugi, karena kan laba rugi itu kan 2 yang kita masukkan, ada pendapatan dan beban. Jadi Anda lihat aja angkanya di kolom laba rugi ini. Nah, Ibu contohkan aja untuk pendapatan jasa. Pendapatan jasa ini berapakah di laporan
laba rugi. Untuk pendapatan jasa ada 32.025. Jadi kita masukkan pada kolom untuk laporan laba rugi ini. Nah, kita masukkan angkanya. Nah, seperti pendapatan jasa ada 32 dan untuk pendapatan sewa ada 18 juta. Jadi karena dia sama-sama pendapatan, kita tambahkan dia. Karena di sini ada tanda tambah. Nah, dan ini ada tanda tambah, kita tambahkan dia. Berarti jumlah pendapatan ini ada 50.025. Jadi itu adalah jumlah pendapatan saja. Dan yang kedua kita cari itu adalah untuk yang beban usaha. Jadi berapa beban usaha? Ananda pindahkan angkanya dari laporan laba rugi tadi ke laporan laba ruginya ini. Untuk angkanya tetap Ananda tambahkan semuanya. Jadi Ananda tambahkan, jadi dapat nanti hasilnya 40.575. Ini kan adalah laba bersih, karena laba bersih ini kita kurangi pendapatan dengan beban. Jadi dapatnya 6.450 itu adalah laba bersih, dan 40 ini adalah tambahan dari beban usaha maksud ibu, dan 9.450 adalah laba bersihnya. Karena ini sudah benar. Untuk melihat kita benarnya, kenapa? Lihat di pada kertas kerja sudah dikasih tahu untuk laba bersihnya 9.450, dan di sini sudah 9.450. Jadi itu sudah benar untuk kita mencari laba bersihnya. Nah, selanjutnya untuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini ada 4 komponen yang harus kita buat. Yang pertama itu ada modal 1 Juli. Modal 1 Juli ini adalah modal awal dari perusahaan Biru Langit ini. Dimana kita lihat pada modal ini, kita lihat pada kertas kerja, kolom kertas kerja. Ada nama modal? Ada kan? Ini adalah modal awal dari perusahaan jasa. Berapakah angkanya? Kita lihat pada kolom neraca saldo yang disesuaikan. Berapakah jumlah modal? Ada 296.550. Jadi kita pindahkan saja ke kolom laporan. Jadi ada 296.550. Dan untuk laba bersih ini kita ambil pada laporan laba rugi, karena laba bersihnya sudah ada 9.450. Jadi kita pindahkan saja 9.450. Dan untuk prive, karena di perubahan modal ada akun prive, kita pindahkan akun prive dari kertas kerja. Jadi jumlah prive-nya itu 1.050. Jadi kenapa ibu berikan kurung? Karena prive ini kan dia itu mengurangi modal. Jadi Ananda kurangi dia, karena kita kurangi dengan laba bersih 9.450 ini, kita kurangi dengan prive 1.050 ini, kita kurangi, mendapat hasil tambahan modalnya 8.400. Kenapa tambahan modal? Karena laba bersihnya lebih besar kan dari prive, jadi kita dapat tambahan modal. Jadi untuk tambahan modal ini kita tambahkan dengan modal awal kita. Jadi 296.550 kita tambahkan 8.400.000. Jadi modal akhir dari laporan perubahan modal ini sebanyak 304.950, dan itu adalah hasil akhir dari laporan perubahan modal ini. Jika sudah mendapatkan modal akhir ini, maka tugas Anda sudah selesai. Jadi yang ibu tugaskan hanya 2, laporan laba rugi dan laporan perubahan modal. Dan untuk neraca kita sambung pada pertemuan selanjutnya. Jadi itu adalah pembahasan dari ibu. Jika ada pertanyaan Anda, silakan bertanya, karena ibu sudah jelaskan serinci-rinci pun. Jika masih belum mengerti, bisa bertanya dengan ibu. Terima kasih.